Live event Pilkada Serentak Mencari Negarawan, saya masih bersama dengan Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Muhammad Yusuf Kalla, sejumlah petinggi partai politik dan juga dua orang narasumber dari Direktur Eksekutif Carta Politika dan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia. Pak JK, Mencari Negarawan, ya. Saya ingin kembali ke pertanyaan di awal, Pak. Mudah-mudahan hari ini pemimpin-pemimpin yang dihasilkan bukan pemimpin-pemimpin yang nanti akan mengecewakan karena lebih sibuk mencari saham daripada mencari hati rakyat, Pak. Bisakah itu kita dapatkan, Pak, pemimpin-pemimpin yang tidak cawe-cawe saham? Ya, demokrasi, pemilu kan bagian daripada demokrasi. Demokrasi adalah sistem. Karena itu instrumennya pemilu ini. Tujuannya semuanya ialah bagaimana kita membentuk pemerintahan yang baik untuk mencapai cita-cita kebangsaan kita. Kan situ idealnya kan. Bahwa memang mencari dalam pemilu kita sulitnya tiga tahap. Dikenal, disukai, baru dipilih kan. Jadi banyak mungkin orang yang baik tapi tidak dikenal. Ini dia pasti tidak bisa ikut. Kedua, tidak semua orang yang baik itu mau ikut dalam pemilu karena ya banyak masalah lah. Jadi tidak ada partainya mungkin. Jadi memang sistem pemilu kita ya memang tidak bisa mencari orang dari awal. Jadi nanti dalam perjalanannya lah baru kita tahu bahwa sejak saat seleksi sulit kita berharap orang-orang terbaik yang akan masuk begitu, Pak. Ya tentu kita berharap tidak mudah karena kriterianya harus banyak kriterianya. Tentu kriteria pertama partai lah yang harus menyaring benar gak orang ini bisa kemudian bisa menjadi. Tapi juga kita mempunyai banyak masalah-masalah juga lah. Kedua ya tadi itu rakyat sendiri harus disukai bermacam-macam track recordnya. Disukai mungkin juga banyak membawa sesuatu Money politics. Ya katakanlah bagi-bagi sembako atau kalau incumbentnya mau bagi-bagi bansos kan atau juga prestasi itu. Nah tapi yang selalu kita harapkan demokrasi itu mempunyai check and balance. Kalau dia tidak baik dicek oleh DPR-nya. Nah, masalahnya di sini kalau dua-duanya antara pemerintah eksekutif dan legislatif tidak berbuat hal yang sama baiknya, timbullah tadi masalah yang kita alami ini. Yang sekarang ini? Ya. DPR kita sekarang bagaimana, Pak? DPR ya dimanapun DPR itu ada yang baik, ada yang tidak baik kan. Ya. Kalau di DPR yang tidak baik, Pak, saya mancing nih, Pak. Saya mau mancing. Kayak tidak tahu aja. Pura-pura tidak tahu. Memastikan, Pak, yang baik ini tidak berubah di tengah jalan menjadi pemburu rente. Ya disinilah sistem demokrasi sebenarnya mesti berjalan, yaitu check and balance itu, atau hukum berjalan. Ya sebenarnya sih desainnya demokrasi begitu. Tapi kadang-kadang tidak berjalan juga karena adanya kompromi-kompromi atau apapun. Karena demokrasi bukanlah sesuatu sistem yang terbaik, tapi yang paling kurang negatifnya dibanding sistem yang lain, sistem otoriter, sistem sosialis contohnya. Jadi tidak yang paling sedikit mudorotnya begitu ya, Pak ya. Saya ingin minta komentar tanggapan petinggi partai politik. Untuk Pak JK, sistem dalam negara kesatuan, kita lihat dengan pilkada seperti ini, kita akan menemukan pemimpin-pemimpin daerah. Tapi kita tahu bahwa negara kesatuan itu kan kekuatannya ada pada satu kesatuan politik, satu kesatuan hukum, dan satu kesatuan wilayah. Itu tidak boleh terpisahkan. Dalam sistem kita saat ini kita lihat bahwa banyak kepala daerah, khususnya bupati dan wali kota, hubungan koordinasi dia dengan gubernur dalam menyelenggarakan sinkronisasi program kerja saja kita kadang-kadang lihat saling tumbang tindih. Apalagi dengan garis komando dari pusat. Yang kedua, tentang bagaimana evaluasi kepala daerah bersama dengan DPRD. Kita tahu bahwa undang-undang tentang pemerintahan daerah itu menempatkan DPRD bukan adalah legislatif. Dia bagian dari kepala daerah, pimpinan daerah itu. Nah karena itu memang tidak akan membuat pimpinan DPRD ataupun DPRD di bawah strukturnya daripada kepala daerah. Sehingga anggaran sendiri pun apabila dia mau keluar ke manapun harus disetujui oleh kepala daerah. Ini akan menyulitkan dalam sistem check and balance. Bagaimana ke depan pemerintah punya desain untuk itu. Sebelum Pak JK, apakah ada lagi yang ingin memberikan komentar? Singkat saja Mas Edi. Ya Pak JK mengenai money politics Pak. Ini
pilkada ini juga merupakan momen yang penting untuk kita memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Saat ini bukan saja dari pasangan calon saja yang memberikan money politics, tetapi ada harapan yang besar dari pemilih untuk diberikan money politik itu. Justru mereka berharap ya, Pak? Berharap, dan ini sekarang trennya meningkat, Pak. Baik. Bagaimana kita bisa memberikan ini pendidikan terbaik bagi mereka agar mereka tidak menyesal menerima amplop hari ini, tetapi penyesalannya 5 tahun ke depan. Problem money politik sesuatu yang juga kita lihat marak hari ini, Pak JK. Silakan singkat, Pak. Pertama ya, negara kesatuan tentu bagian dari situ, tapi kan sistem kita juga ini karena otonomi yang berdasarkan undang-undang awalnya memang kita ada pertanyaan memang sekarang kita sadari sekarang. Otonomi kita itu terlalu bertingkat, terlalu jauh 3 tingkat. Nasional, pusat, ada provinsi, ada tingkat 2. Ya karena waktu itu tiba-tiba begitu kan, waktu mula-mulanya sampai 3 provinsi aja. Menyebabkan, tapi agaklah sudah terjadilah. Mari kita manage dengan keadaan seperti itu dengan baik, karena itu sistem politik nasional sebenarnya bisa mengatur. Walaupun tadi juga dikatakan bahwa koalisi-koalisinya sudah tidak jelas sehingga susah adanya terjadi kontrol nasionalnya seperti sekarang ini. Kalau money politics soal DPR ya tidak semua juga, buktinya juga antara DKI dengan Ahok dengan DPR-nya, DPRD-nya tidak bisa saling mengontrol malah kan. Jadi tidak semua juga DPR itu dikontrol oleh provinsi, oleh gubernur. Malah kedua-duanya tidak cocok juga. Karena ada kasus begitu, ada kasus berbeda-beda. Tergantung kondisi-kondisi nasionalnya. Soal money politics, iya tidak semua juga. Saya yakin Surabaya, Risma tidak main money politics. Karena buat apa lagi, dia sudah jelas populer kan. Sebenarnya tidak semua juga seperti itu. Memang terjadinya seperti kan ingin disukai, ingin instan gitu. Tapi calon-calon yang katakanlah mempunyai karakter, mempunyai track record yang baik, saya yakin tidak perlu banyak main money politics. Memang ini instan, ini disukai yang kadang-kadang. Nah, soal mendidiknya sederhana saja. Kita tidak bisa mendidik berpidato jangan terima, jangan kasih, itu aja. Jangan kasih ya, Pak? Jangan kasih. Walaupun diminta, jangan dikasih. Iya, itulah pendidikan yang paling gampang, jangan kasih. Jangan kasih. Harus Jangan ada kasih. kesepakatan. Ya. Saya tetap ingin tanya, Pak. Kalau jangan kasih kalau yang minta money politik. Kalau yang minta saham, jangan dikasih juga ya, Pak? Kasih juga, pasti. Jangan dikasih juga. Jangan. Kita kasih Iya. tepuk tangan Pak Yusuf Kala dong. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah hadir, seluruh petinggi partai politik, terima kasih sudah hadir. Mas Toto, Mas Burhan, terima kasih sudah hadir. Dan seperti biasa untuk penutup di live event ada catatan yang saya ingin bacakan untuk pemirsa yang menyaksikan live event Pilkada Serentak. Saya akan berdiri di sebelah sini dan catatan ini saya akan berkolaborasi dengan teman-teman Efek Rumah Kaca, salah satu band favorit saya. Efek Rumah Kaca akan menyanyikan lagu Mosi Tidak Percaya. Tampaknya cocok sekali disambung dengan catatan ini. Seharusnya pemimpin bergantung kepada rakyat sebab kita bukan mainan elit dan pejabat. Tapi rakyat kerap dianggap seperti kerbau yang dungu. Para elit bersandiwara tanpa rasa malu. Skandal yang telanjang pun ditutupi dengan luar biasa seakan rakyat itu buta dan tidak tahu apa-apa. Suara rakyat dengan gampang diabaikan, kepentingan bos yang justru diutamakan. Tapi apatisme adalah pedang bermata dua, justru bisa menguntungkan elit yang berkuasa. Memilih bisa menjadi alat hukuman bagi kandidat yang tak dipilih karena buruknya perbuatan. Kita semua harus benar-benar berdaya dengan singkirkan elit yang bertingkah seenaknya. Jika bosan dengan pola wakil rakyat yang janggal, jangan ditambah memilih kepala daerah yang bebal. Jangan sampai ada papa yang minta saham di daerah, sebab tanah dan air di daerah bukan milik para penjara. Efek Rumah Kaca, Mosi Tidak Percaya.